Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya Bu Rini Setiawati dalam mata kuliah Deteksi Dini Perkembangan Anak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang topik materi Deteksi Dini Perkembangan Bahasa atau Bicara pada Anak. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang gangguan perkembangan bahasa atau bicara pada anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai bahas terkait dengan perkembangan bahasa atau bicara pada anak. Nah, perkembangan bahasa ini mencakup terkait dengan kemampuan anak dalam mengekspresikan pikiran, kemauan, keinginan, dan pendapatnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan menyampaikan atau mengekspresikan kepada orang lain ya. Nah, dalam bahasa ini kita orang-orang atau anak ini akan menyampaikan bahasanya melalui beberapa cara, yaitu ada cara secara lisan, tertulis, dan juga isyarat. Nah, cara penyampaian bahasa secara lisan itu dilakukan secara langsung, secara lisan diucapkan oleh anak ataukah individu kepada orang lain. Sedangkan apabila penyampaian bahasa dengan cara tertulis itu dilakukan ketika anak tentunya sudah mampu melakukan baca, tulis, dan hitung. Baca, tulis, baca, dan menulis. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang terakhir adalah secara isyarat. Nah, bahasa isyarat ini seringkali digunakan bagi anak yang mengalami gangguan bahasa atau bicara. Seperti contohnya adalah gangguan anak dalam artikulasi bahasa yang jelas, ataukah anak yang memiliki disabilitas dalam berbicara, ataukah yang sering kita sebut sebagai bisu ya teman-teman ya, seperti itu. Itu tadi terkait dengan cara penyampaian bahasa. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan periode perkembangan bicara atau bahasa pada anak. Nah, pada periode ini terdiri dari 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah periode lingual. Nah, periode lingual, kemudian periode lingual awal, kemudian periode diferensiasi. Nah, untuk periode pralingual ini merupakan periode satu kata. Jadi, anak pada periode pralingual ini, anak bisa mengucapkan satu kata yang terjadi pada anak usia 0 sampai 12 bulan atau di bawah 1 tahun. Contohnya adalah anak akan menyebutkan kata seperti mama, papa. Nah, bisa jadi anak sudah mengetahui arti kata dari mama bahwa itu adalah ibunya, memanggil ibunya, ataukah mengucapkan kata susu, nah minta susu, nah seperti itu. Atau bahkan ada juga yang dia belum mengetahui arti mama susu itu adalah arti yang sebenarnya, seperti itu. Jadi intinya adalah pada periode pralingual ini anak-anak mulai berlatih mengucapkan satu kata, entah itu yang bisa dipahami artinya atau tidak. Seperti itu. Kemudian lingual awal. Periode lingual awal ini pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Nah, pada periode ini anak dapat mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Seperti contohnya adalah minum susu. Nah, seperti itu. Nasi. Nah, seperti itu. Contoh pada periode lingual awal, yaitu yang terjadi pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Selanjutnya adalah periode diferensiasi. Pada periode diferensiasi ini terjadi pada anak usia di atas 2,5 tahun. Nah, ini anak dalam periode pada periode diferensiasi ini anak dapat membuat kalimat yang terdiri dari 3 kata. Nah,
Ciri khas dari periode diferensiasi ini adalah kemampuan diferensiasi pada anak ini akan bertambah. Dan selanjutnya kecakapan verbal pada anak akan semakin bertambah. Jadi contoh dari 3 kata ini adalah anak dapat menyebutkan kalimat yang terdiri dari SPO, subjek, predikat, objek. Seperti contohnya, mama pergi kerja atau papa pergi ke kantor. Nah, seperti itu. Anak ini sudah mulai mengenal kalimat yang lebih lengkap dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ini menggambarkan bahwa kemampuan diferensiasi anak dan juga kemampuan kecakapan verbal anak ini semakin bertambah. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan perkembangan bicara atau bahasa. Nah, perkembangan bicara dan bahasa ini dijelaskan lebih detail dibandingkan periode perkembangan bicara atau bahasa pada slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, pada perkembangan bicara dan bahasa tingkat permulaan, nah ini pada bayi baru lahir biasanya sampai usia kira-kira 3 bulan. Nah, contoh perkembangan pada tingkat permulaan ini adalah bayi menangis. Nah, ini kan di sini gambar bayi ya. Jadi, bayi menangis itu merupakan salah satu perkembangan bahasa pada anak. Di mana ketika bayi menangis ini ingin menyampaikan keinginan atau kemauannya. Misalkan bayi lapar, pastinya dia akan menangis. Bayi merasa tidak nyaman, dia akan menangis. Nah, gambarannya adalah dia ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan terkait dengan keinginan atau kemauannya kepada orang terdekatnya. Seperti contohnya adalah pengasuh ataukah orang tuanya. Selanjutnya adalah pada usia 3-4 bulan. Nah, di sini perkembangan bicara atau bahasanya adalah anak pada usia 3-4 bulan mengeluarkan suara raban yang menyatakan perasaan senang. Jadi pada usia bayi seperti ini nih, kecil, usia 3-4 bulan, dia akan memberikan suara raban yang tidak jelas seperti "au". Nah, kayak gitu loh. Atau nah, kayak gitu. Jadi suara yang kurang jelas yang pada dasarnya belum merupakan suatu bentuk kata. Tapi di sini bayi ingin mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan senangnya kepada orang terdekatnya. Kemudian pada usia 4 bulan. Nah, di sini ada bayi usia 4 bulan. Di sini bayi tersebut sudah mulai mengoceh. Sudah mulai mengoceh kalimat atau kata, maaf bukan kalimat ya, kata yang pada dasarnya belum berarti khusus seperti nah kayak gitu. Nah itu seperti contoh dari ocehan bayi 4 bulan yang menggambarkan perkembangan bahasa. Selanjutnya adalah usia 8-9 bulan. Ini bayi sudah mulai meniru suara yang didengarnya. Nah, atau suara sendiri yang diulang-ulang. Tapi pada dasarnya pada usia ini bayi masih belum memiliki maksud tertentu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada usia 1-1,5 tahun, ini muncul kata-kata pertama dengan maksud tertentu. Contohnya, seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya adalah susu, susu. Nah, ini si bayi ingin minta minum susu. Contohnya seperti itu. Atau mama, mama. Nah, si bayi ini ingin memanggil mamahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah usia 1,5 tahun sampai 2 tahun, di mana anak dapat mengatakan atau mengkomunikasikan 2-3 kata yang merupakan bagian dari kalimat. Seperti contohnya, ini apa, itu apa, mama, maem, adik, maem, seperti itu. Nah, ciri khas pada anak usia ini adalah anak tersebut akan haus akan nama, penasaran, rasa ingin tahunya besar terkait dengan nanya, ini apa sih ma, itu apa, nih, nah kayak gitu.
Kemudian selanjutnya adalah usia 2 sampai 2,5 tahun. Nah, pada anak usia 2 sampai 2,5 tahun, anak akan mencoba menyebutkan nama dengan istilah sendiri. Seperti contohnya kalau anak saya itu menyebut guling itu adalah bubu. Nah, seperti itu. Jadi dia punya sebutan tersendiri. Nah, kemudian usia 3 tahun. Nah, pada usia 3 tahun ini bentuk kalimat yang bisa dibuatnya itu semakin sempurna. Contohnya adalah bisa menggunakan kalimat dengan kata tanya. Mengapa, dari mana, siapa, kemana. Nah, seperti itu. Ini contohnya adalah kalimat kemana papa pergi? Papa mana, Ma? Nah, seperti itu. Ini kalimat yang menggambarkan sudah mulai sempurna. Nah, selanjutnya nanti teman-teman saya minta untuk menyimak video pada tautan link berikut ya. Di sini adalah link terkait dengan perkembangan bicara dan gangguan perkembangan bicara yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi teman-teman terkait dengan ciri-ciri atau faktor yang mempengaruhi dari gangguan perkembangan bicara seorang anak. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan gangguan perkembangan bicara. Nah, gangguan perkembangan bicara itu macam-macam ya, teman-teman. Ada contohnya ini, speech delay, kemudian ada juga speech disorder, kemudian ada juga macam-macam dari gangguan perkembangan speech disorder, itu ada kesalahan artikulasi, fonasi, dan gangguan ritme. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk gangguan perkembangan bicara yang pertama adalah speech delay. Ini adalah keterlambatan bicara. Nah, contohnya adalah anak pada usia 17 bulan ini belum bisa mengatakan kata tunggal. Padahal harusnya kalau 17 bulan ini 17 bulan itu kan 1,5 tahun ya. Nah, ini harusnya sudah bisa mengatakan kata-kata pertama dengan maksud tertentu. Nah, pada usia 17 bulan ini, kasus ini anak belum bisa. Nah, ini merupakan ada indikasi keterlambatan bicara. Atau usia 36 bulan, anak belum bisa bicara 3 kata. Nah, padahal usia 36 bulan ini harusnya teman-teman anak-anak sudah bisa membentuk kalimat yang lebih sempurna. 3 tahun ini karena 36 bulan itu kan 3 tahun ya. Jadi harusnya sudah bisa kalimat 3 kata. Tapi pada anak usia ini belum. Jadi bisa diindikasikan anak tersebut mengalami keterlambatan bicara. Nah, anak-anak yang sering mengalami keterlambatan bicara biasanya sering ditemui pada kasus retardasi mental, cerebral palsy, dan juga autisme. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait dengan speech disorder. Speech disorder itu merupakan gangguan bicara atau kacau yang terdiri dari kesalahan artikulasi. Kesalahan artikulasi itu merupakan ucapan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Contohnya adalah baby talk. Jadi kalau dia berbicara itu nggak jelas. Atau lisping. Kayak nah, seperti itu. Maaf ya karena saya mencontohkannya mungkin belum pas atau bagaimana. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran bagi teman-teman apa yang dimaksud sebagai kesalahan artikulasi. Selanjutnya adalah gangguan fonasi atau bunyi. Nah, misalnya adalah suara hidung. Suara hidung yang bindeng. Ini biasanya terjadi pada anak yang punya punya gangguan pada saluran pernafasannya. Nah, seperti itu. Atau suara serak atau kering sehingga bunyinya kurang jelas seperti itu. Selanjutnya adalah gangguan ritme. Gangguan ritme ini contohnya adalah stuttering atau yang sering kita sebut sebagai gagap. Ngomongnya itu gagap.
Mama mama mana ku tahu. Nah, kayak gitu. Itu contoh gagap. Mungkin bisa memberikan gambaran ya. Kemudian, speed disorder ini 70% ditemukan pada anak yang mengalami keterlambatan bicara dan dari anak yang CP. Anak CP itu cerebral palsy, ini biasanya ditemui dia mengalami gangguan ritme ataukah kesalahan artikulasi. Nah, seperti itu. Dan apabila anak itu memiliki gangguan pada saluran pernafasan, nah ini biasanya akan ditemui gangguan fonasi atau bindeng, suara bindeng itu tadi. Selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang berpengaruh pada perkembangan bicara? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama adalah kesehatan anak. Nah, dalam hal ini erat kaitannya dengan alat pendengaran. Alat pendengaran apakah pada anak tersebut berfungsi baik atau tidak? Jangan-jangan dia tidak bisa berbahasa karena tidak pernah mendengar suara tersebut atau tidak pernah mendengar bahasa tersebut. Nah, ini biasanya menimbulkan gangguan bahasa atau gangguan bicara pada anak ketika anak tidak memiliki alat pendengaran yang berfungsi dengan baik atau mohon maaf tuli. Nah, atau dari faktor kesehatan anak bisa jadi karena anak sering sakit sejak bayi atau tidak. Nah, kenapa demikian? Karena anak yang sering sakit, terutama pada sakit yang kronis ya, atau sakit yang akut. Misalkan contohnya adalah sakit demam yang cukup tinggi dan itu secara tiba-tiba. Nah, di sini sampai anak mengalami kejang. Nah, di sini mungkin akan mengalami gangguan pada otaknya ya, bagian otak yang berfungsi dalam bicara perkembangan bahasa itu contohnya adalah area bronka dan vernikel. Nah, dalam hal ini bisa mempengaruhi anak mengalami gangguan bahasa. Seperti itu. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu inteligensi. Ini dapat diketahui didapat hubungan positif antara IQ dengan perkembangan bicara. Nah, jadi ada hubungan positif antara IQ dengan perkembangan bicara. Contohnya adalah kasus MR, retardasi mental, dan juga CP. Seringnya kita temui anak yang memiliki CP itu juga mengalami gangguan kognitif atau kemampuan kognitif yang kurang dibandingkan anak normal. Terlebih lagi anak retardasi mental jelas ya mengalami gangguan kognitif. Selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini bisa disebabkan karena contohnya kurangnya stimulasi lingkungan. Contohnya adalah dari pengasuh yang kurang memberikan stimulasi terkait dengan membiasakan anak mengucapkan kata atau pengasuh yang cenderung pasif atau pendiam. Nah, dalam hal ini anak yang intens dengan pengasuh tidak memiliki kesempatan untuk berlatih atau mengembangkan kemampuan berbahasanya. Nah, kalau yang ini mungkin mudah ditangani ya, tetapi untuk faktor kesehatan dan juga inteligensi perlunya mendapatkan terapi yang lebih komprehensif. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini seperti contohnya adalah biasanya anak laki-laki ini dekat dengan ayah atau anak perempuan yang dekat dengan ibu. Nah, apabila anak ya laki-laki yang dekat dengan ayah, sedangkan ayah ini merupakan figur yang pendiam, pasif, tidak banyak mengajak berkomunikasi, otomatis anak ini akan sedikit memiliki kesempatan untuk mengembangkan bahasanya. Atau sebaliknya pada anak dengan ibu yang cenderung pasif. Nah, sering ditemui bahwa anak perempuan itu lebih aktif dalam berbicara karena memang dia dekat dengan ibunya. Nah, di mana ibunya ini ibu yang cenderung aktif mengajak ngobrol, bercerita. Nah, sehingga anak perempuan yang cenderung dekat dengan ibunya lebih berkembang dengan pesat untuk perkembangan bahasa atau bicaranya. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa asing.
berpengaruh bahasa asing ini bisa karena contohnya adalah anak yang pindah rumah di budayanya bahasanya yang berbeda, misalkan dari bahasa asing, bahasa Inggris, kemudian dia pindah ke Indonesia sehingga dia mengalami perubahan bahasa sehingga memberikan kebingungan bagi anak untuk mengembangkan bahasanya. Kemudian jumlah anak dalam keluarga. Nah, jumlah anak dalam keluarga ini bisa mempengaruhi perkembangan bicara. Misalkan pada anak yang merupakan anak tunggal di mana dia tidak memiliki saudara kandung sehingga dia terbatas untuk komunikasinya. Nah, seperti itu. Kemudian faktor psikologis, karena ada trauma psikis. Nah, trauma psikis ini bisa mengakibatkan anak untuk cenderung pasif dalam berbicara ya, cenderung memendam perasaan, keinginan, sehingga tidak mengucapkan atau tidak berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian apakah ada gejala autis? Nah, pada dasarnya anak autis itu bisa berbicara tapi memilih untuk tidak menyampaikan. Nah, itu. Ini adalah beberapa faktor yang berpengaruh pada perkembangan bicara. Selanjutnya adalah deteksi dini perkembangan bicara pada anak prasekolah. Di sini teman-teman bisa menggunakan poin-poin yang bisa menggambarkan apakah anak ini memiliki gangguan perkembangan bicara atau tidak. Tentunya setelah teman-teman menggunakan poin-poin dalam deteksi dini ini perlu mendapatkan penanganan yang pengukuran atau asesmen lanjut untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami gangguan bicara atau tidak. Antara lain, gejala yang dapat diamati pada deteksi dini perkembangan bicara adalah sulit mengerti pembicaraan orang lain, sulit mengemukakan pendapat, tidak lancar dalam komunikasi lisan, tata bahasanya kacau, jika bicaranya gagap, kemudian jika bicara terlalu cepat atau tidak jelas, cedal atau celat, kemudian tidak jelas mengucapkan kata-kata tertentu, suara sengau atau serak, kata yang diucapkan minim. Nah, apabila sebagian besar dari gejala yang diamati ini dijawab ya, nah maka bisa disimpulkan bahwa ada gejala gangguan perkembangan bicara. Tentunya perlu dilakukan asesmen yang lebih lanjut atau mendetail untuk menegakkan diagnosis apakah anak ini mengalami gangguan bicara atau tidak. Selanjutnya, kalau itu tadi kita membahas tentang deteksi dini perkembangan bicara, lalu kita akan bahas tentang penanganan keterlambatan bicara. Anak dengan keluhan lambat bicara, kita perlu melakukan penanganan seperti lakukan screening perkembangan. Lakukan screening perkembangan ini bisa dilakukan dengan contohnya menggunakan tes Denver. Kemudian lakukan screening pendengaran. Ini untuk memastikan apakah anak ini mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Nah, misalkan dari screening pendengaran didapatkan bahwa anak tuli, sehingga kita perlu merujuk ke dokter THT untuk mendapatkan penanganan terkait dengan alat pendengarannya atau bisa diberi bantuan untuk alat bantu pendengaran seperti itu. Nah, apabila dari screening pendengaran ditemui bahwa anak tidak tuli, maka lakukan anamnesis lebih lanjut pada aspek lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cukup menstimulasi dari lingkungan atau tidak. Atau faktor lingkungan lain yang mungkin berpengaruh terkait dengan gangguan perkembangan anak atau lambat bicara anak. Kita juga perlu lakukan observasi lebih lanjut apakah ada gejala-gejala autisme atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan deteksi dini autism atau autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif berhubungan dengan perilaku dan bahasa. Kenapa disebut sebagai perkembangan pervasif? Gangguan perkembangan pervasif adalah gangguan perkembangan dengan ciri kelainan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik dalam pola komunikasi serta minat
dan aktivitas yang terbatas, stereotipik dan juga berulang. Ini menurut definisi dari WHO ya. Jadi gangguan perkembangan pervasif ini mencakup dari beberapa aspek perkembangan anak. Yang dalam hal ini untuk autisme ini berhubungan dengan perilaku dan bahasa. Gejala autisme ini bisa muncul sejak bayi, namun dapat juga sesudah 1 tahun. Jadi kita bisa lakukan deteksi dini ketika anak sejak lahir atau sejak bayi ataukah sesudah 1 tahun. Nah, autisme ini disebut juga sebagai autistic spectrum disorder. Nah, faktor penyebab dari autisme ini adalah kerusakan organik pada sistem syaraf pusat. Jadi, anak yang mengalami kerusakan pada sistem syaraf pusat bisa menyebabkan gangguan autisme. Nah, itu tadi terkait dengan faktor penyebab dan juga garis besar terkait dengan autisme. Selanjutnya kita bahas terkait dengan gejala autisme. Gejala autisme ini ada 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah gangguan dalam interaksi sosial. Gangguan dalam interaksi sosial seperti contohnya adalah anak menolak atau menghindar untuk bertatap muka. Jadi dia nggak mau bertemu mata. Nah, paling tidak untuk jangka yang pendek. Jadi meskipun itu jangka panjang ataukah jangka pendek pun dia tidak mau bertatap muka atau bertatap mata secara langsung. Nah, dia biasanya juga tidak menoleh ketika dipanggil. Tapi pada dasarnya dia tidak tuli atau tidak mengalami gangguan pendengaran. Kemudian, anak yang mengalami gangguan pada interaksi sosial ini biasanya akan menolak untuk dipeluk. Kemudian tidak ada usaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi merasa nyaman atau suka menghabiskan waktu dengan dunianya sendiri. Kemudian bila didekati, maka anak ini justru menjauh. Nah, ini adalah beberapa gejala dari autisme dalam interaksi sosial. Selanjutnya adalah gangguan komunikasi verbal atau nonverbal. Nah, ini bisa kita lihat bahwa anak tersebut terlambat bicara atau tidak dapat berbicara. Nah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain. Jadi mengucapkan kata-kata dengan kayak bahasa planetnya atau mengucapkan kata-kata yang pada dasarnya tidak dipahami oleh orang lain. Selanjutnya adalah meniru atau membeo atau yang sering kita sebut sebagai ekolalia. Nah, ekolalia itu kayak mengucapkan kata yang pada dasarnya dia sendiri tidak paham artinya apa dan diulang-ulang terus seperti burung beo. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa kasus ini dapat menirukan nyanyian dan nada, tapi anak tersebut kurang paham arti dari lirik tersebut. Dan biasanya suaranya monoton dan datar. Ini terkait adanya gangguan dalam sisi emosi. Jadi anak ini akan cara berkatanya atau cara berbicaranya itu cenderung datar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah gangguan dalam bidang perilaku, bisa berlebihan atau berkurang. Perilaku berlebihan contohnya adalah anak ini mengalami hiperaktif motorik, di mana anak tidak bisa diam, melompat, berlari, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi nggak bisa diam, kelebihan perilakunya. Kemudian perilaku kekurangan. Perilaku kekurangan ini seperti duduk diam bengong, tatapan mata kosong, bermain monoton, diulang-ulang, terpaku pada satu hal, atau berperilaku ritualistik. Misalkan contohnya dia berdiri di pojokan dengan satu kaki, atau membentur-benturkan kepala, dengan niatan tidak menyakiti dirinya sendiri, karena dianggap itu sebagai perilaku ritualistik. Seperti itu.
Itu tadi terkait dengan gangguan dalam bidang perilaku. Selanjutnya adalah gangguan dalam bidang perasaan atau emosi. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan tidak adanya atau kurang empatinya pada anak yang lain. Jadi, kurang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian bisa juga anak ini tertawa sendiri, nangis sendiri, marah, atau sering tantrum, sering mengamuk tak terkendali. Temper tantrum bisa agresif dan juga destruktif. Makanya anak autisme ini perlu mendapatkan pendampingan atau pengawasan. Apalagi ketika dia mengalami mengalami gangguan emosi atau emosinya kurang stabil. Bisa-bisa dia dapat mencelakai dirinya sendiri atau merusak apa yang ada di dekatnya. Gejala yang terakhir adalah gangguan dalam persepsi sensoris. Nah, anak yang memiliki gangguan persepsi sensoris itu dapat menunjukkan perilaku seperti mencium-cium, menggigit atau menjilat mainan atau benda lain. Jadi, anak autis ini kalau dia mau mengenali mainannya atau dia mau melihat mainan yang baru, itu bisa ditunjukkan dengan dia melakukan perilaku yang agak aneh seperti mencium, menjilat. Nah, untuk memastikan apakah ini mainannya atau bukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang kalau mendengar suara keras itu menutup telinga. Karena anak ini sangat sensitif dengan pendengaran. Seperti itu. Nah, tidak menyukai raban atau pelukan. Jadi, dia merasa tidak nyaman ketika dia mendapatkan sentuhan yang melibatkan persepsi sensoris. Nah, ada juga anak autisme yang tidak nyaman bila memakai pakaian dari bahan tertentu atau yang agak tebal. Contohnya kain dengan bahan wool. Nah, itu merasa tidak nyaman, panas, sedikit sedikit agak gatal-gatal bagaimana. Nah, itu dia merasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya adalah deteksi dini autisme pada anak usia 18 bulan sampai 36 bulan. Nah, pada deteksi ini nanti kita bisa melihat terkait dengan panduan yang dapat kita tanyakan kepada orang tua ataukah dapat kita amati kepada anak. Nah, seperti itu. Jadi, panduan ini, deteksi dini atau yang sering kita sebut sebagai CHAT, Checklist for Autism in Toddlers, ini dapat kita tanyakan berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada orang tua terkait dengan perilaku anak yang ada indikasi autisme dan juga pengamatan terhadap anak yang memiliki indikasi autisme. Nah, caranya mengadministrasi adalah perlu dilakukan menuliskan jawaban ya atau tidak pada pertanyaan orang tua dan juga pengamatan pada anak. Pertanyaan pada orang tua terdiri dari apakah anak senang diayun-ayunkan atau diguncang-guncangkan naik turun. Biasanya anak yang autisme tidak merasa nyaman dengan hal tersebut karena anak tersebut mengalami gangguan pada persepsi sensoris. Kemudian apakah anak tertarik untuk memperhatikan orang lain? Ya atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian apakah anak suka memanjat? Apakah anak suka bermain ciluba? Nah, biasanya anak autis itu tidak suka bermain ciluba. Kemudian, apakah anak pernah bermain seolah-olah membuat secangkir teh atau permainan lain? Nah, biasanya anak-anak yang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu suka mainan pasaran ya, main rumah-rumahan, bikin bikin teh, meskipun nggak ada airnya, nggak ada tehnya beneran. Nah, kayak bermain pura-pura itu loh, Dek. Atau yang sering kita sebut sebagai pretend play. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah anak pernah menunjuk atau meminta sesuatu dengan menunjukkan jarinya? Ini merupakan pertanyaan following a point. Jadi merupakan pertanyaan terkait dengan ingin menunjukkan
apa yang ingin dia tunjukkan, seperti itu. Kemudian apakah anak pernah menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu agar Anda melihat ke sana? Nah, seperti itu. Kemudian apakah anak bisa bermain dengan mainan kecil-kecil? Nah, kemudian apakah anak pernah memberikan suatu benda untuk menunjukkan sesuatu? Misalkan ya, dia mau minum susu, kemudian dia ambil botol susunya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengamatan. Pengamatan ini perlu dilakukan terhadap anak yang memiliki indikasi autisme. Nah, pengamatan terdiri dari apakah anak menatap atau melakukan kontak mata dengan pemeriksa. Kemudian apakah anak ini bisa bisa melihat terkait dengan apa yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Contohnya, usahakan menarik perhatian anak, kemudian pemeriksa menunjuk sesuatu di ruangan pemeriksa sambil mengatakan, lihat itu ada bola atau mainan lain. Apakah mata anak itu ikut melihat benda yang ditunjuk itu atau bukan pada tangan pemeriksa? Nah, gitu. Kemudian, di sini adalah nomor 2 pengamatan ini merupakan tugas following a point. Jadi, apakah anak bisa mengikuti petunjuk dari kita, seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah usahakan menarik perhatian anak. Berikan mainan gelas atau cangkir plastik. Katakan pada anak, coba ibu buatkan segelas susu. Nah, ini merupakan permainan pretend play. Apakah anak bisa melakukan pretend play atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang keempat, tanyakan pada anak, mana gelas atau benda lain di sekitar anak. Apakah anak menunjuk benda tersebut dengan jarinya sambil menatap wajah Anda ketika menunjuk bendanya atau tidak? Nah, ini merupakan producing a point. Jadi, apakah anak itu bisa menunjukkan mana yang disebut sebagai gelas? Kemudian pengamatan yang kelima, apakah anak dapat menyusun beberapa kubus atau balok menjadi menara? Nah, ini melibatkan kemampuan anak menerima atau memahami instruksi dan kemampuan motorik untuk melakukan tugas menumpuk atau menyusun kubus atau balok. Nah, seperti itu. Nah, apabila pada catatan bintang 1 itu menjawab respon ya, pastikan anak tidak hanya melihat tangan pemeriksa, tapi jelas melihat apa yang ditunjuk atau objek yang ditunjuk oleh pemeriksa. Kemudian pada bintang 2, yaitu pada pengamatan yang ketiga, yang menarik perhatian anak, coba buatkan ibu segelas susu. Nah, kayak pretend play, apabila responnya itu adalah ya, itu bila anak dapat bermain seolah-olah. Jadi bisa dinyatakan dia bisa ketika dia bisa bermain seolah-olah atau permainan pura-pura atau yang pretend play. Kemudian untuk bintang 3, ini pada pengamatan keempat yang meminta anak menunjukkan objek, ini apa dijawab ya apabila anak menunjuk benda yang diminta sambil melihat ke wajah pemeriksa. Nah, intinya adalah ada kontak mata atau tatap muka. Itu loh Bu, itu loh. Tapi dia juga melihat pemeriksa. Ulangi pertanyaan dengan menunjuk benda lain kalau anak masih belum mengenal benda yang ditunjuk pertama kali. Jadi bisa dilakukan percobaan kedua kalinya kalau si anak tidak tahu benda apa itu. Jadi usahakan menanyakan benda yang familiar atau sering dilihat oleh anak. Nah, kemudian kita masuk pada topik interpretasi cat. Nah, pada interpretasi cat ini terbagi menjadi resiko tinggi, rendah, dan kemungkinan gangguan perkembangan lain atau perkembangan dalam batas normal. Nah, anak
dinilai kesimpulan memiliki resiko tinggi menyandang autis apabila anak tidak dapat melakukan 5 item pada pertanyaan A5, A7 yang merupakan pattern play dan pro-declarative pointing. Kemudian pengamatan kedua, ketiga, dan keempat. Ini dapat disimpulkan bahwa anak itu memiliki risiko tinggi menyandang autis. Kemudian yang kedua adalah risiko rendah menyandang autis apabila si anak tidak dapat melakukan 2 item, yaitu pertanyaan kepada orang tua yang A7 dan pengamatan B4 yang production point. Nah, jadi anak ini risiko rendah menyandang autis ketika orang tua menjawab tidak bisa anak belum pernah menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu, ataukah yang B4 producing a point yang ini mana gelas, kemudian anak itu tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa menatap wajah pemeriksa seperti itu resiko rendah menyandang autis. Kemudian kemungkinan gangguan perkembangan lain apabila tidak dapat melakukan 3 atau lebih untuk item yang lain selain disebutkan di sini. Atau salah satunya juga merupakan tidak bisa di situ. Kemudian perkembangan dalam batas normal apabila anak mengalami kegagalan dalam melakukan ulang pada item, melakukan kurang dari 3 item. Jadi kalau 3 item itu anak tidak bisa melakukan, maka bisa dikatakan perkembangan dalam batas normal apabila dia tidak bisa melakukan kurang dari 3 item. Nah, ada catatan terkait dengan interpretasi cat ini, bahwa apabila kelima item tersebut di bawah ini adalah yang paling penting. Jadi item A5, pertanyaan kepada orang tua A5, kemudian A7, pengamatan B2, B3, dan B4, ini adalah item yang paling penting, yang lebih menggambarkan apakah anak ini memiliki risiko penyandang autis atau tidak. Kemudian apabila anak gagal dalam kelima item di atas, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang dalam jarak 1 bulan untuk memastikan, untuk menghindari performansi yang tidak maksimal ketika kita melakukan pemeriksaan di awal. Nah, jadi bisa jadi anak itu tidak bisa mengerjakan karena dia nggak mood, merasa lapar, kurang merasa dekat dengan pemeriksa, itu bisa jadi. Maka perlu dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan untuk memastikan. Apabila anak telah berusia 20-24 bulan dan setelah 2 kali pemeriksaan gagal dalam kelima item tersebut, 5 item ini, maka anak dinyatakan menyandang autisme. Kemudian perlu diperhatikan bahwa anak dengan keterlambatan perkembangan secara menyeluruh juga seringkali tidak mampu melakukan kelima item tersebut. Sehingga perlu dipastikan perbedaannya dengan kemungkinan retardasi mental pada anak. Jadi tidak menutup kemungkinan anak dengan gangguan lain seperti contohnya retardasi mental ini juga mengalami kesulitan untuk melakukan tugas pada 5 item ini. Jadi teman-teman harus cermat ya untuk membedakan apakah ini autis ataukah gangguan perkembangan lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.